warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala karena banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Dengan nikmat-nikmat ini kita bisa menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, dan kita berharap dengan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Selasa, yaitu membahas kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang ketiga, yaitu ma'alal hadirina ba'da mautihi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir ketika ada yang meninggal dunia. Dan sudah kita sebutkan beberapa poin, di antaranya poin yang terakhir yaitu segera melunasi hutang si mayit. Dan kita bawakan beberapa dalil, dan ada beberapa dalil yang belum kita baca di pertemuan sebelumnya. Maka kita akan baca secara singkat dalil-dalil bahwasanya dianjurkan bagi orang yang meninggal dunia, bagi walinya untuk segera melunasi hutang si mayit. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan bahwasanya mereka telah memandikan seorang jenazah, kemudian mengkafani, memberikan wangi-wangian dan meletakkan untuk mau disolati. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah orang ini memiliki hutang? Dan sampai akhir hadis ternyata orang ini memiliki hutang. Maka Rasulullah mengatakan, salatlah untuk saudara kalian. Kemudian hadis berikutnya juga dari Jabir, hadis yang keempat, yaitu beliau menceritakan tentang ayahnya yang meninggal dunia lalu meninggalkan hutang yang sangat banyak. Kalau beliau sebutkan di sini, wa taraka alaihi dainan 30 wasqan, meninggalkan hutang yaitu 30 wasak. 30 wasak itu sekitar 4.500 kilogram ya, kurma. Jadi satu wasak itu 60 sok. Kalau satu sok itu 4 mud. Satu sok 4 mud, satu wasak 60 sok. Ini 30 wasak. Jadi kalau kita hitung sekitar 4.500 kilogram. Itu berapa kintal? Bukan kintal lagi, ton ya. 4,5 ton ya. Masya Allah, itu di kita tuh banyak. Masya Allah, bisa-bisa satu gudang ya. Nah, ini hutang yang ditinggal oleh ayah Jabir bin Abdullah, dan itu Jabir yang menanggung untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga Jabir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadukan hal tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menyimpan kurma-kurma itu di beberapa karung. Kemudian beliau datang dan mengelilingi karung-karung itu, lalu beliau yang membagi-bagikan atau menakar kurma itu
untuk dibagikan kepada orang yang menagih hutang tersebut. Dan kata Jabir, sampai semua hutang terlunasi dan kurma itu masih tersisa, bahkan masih utuh. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kelima dari Jabir juga. Beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah kemudian memuji Allah. Lalu di akhir khutbah itu beliau menyinggung, yaitu man taraka malan faliwarathatihi, barang siapa yang meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya. Wa man taraka diya'an aw dainan fa'alai, dan barang siapa yang meninggalkan keluarga ataupun meninggalkan hutang, kata Rasulullah, fa'alayya, maka itu tanggung jawab saya. Jadi di awal Rasulullah tidak ingin atau tidak mau menyolati orang yang tidak membayar hutang atau masih memiliki hutang. Tapi ketika harta kaum muslimin sudah mulai banyak, maka beliau yang menanggung hutang kaum muslimin yang meninggal dunia. Kemudian wa ilayya wa ana waliyun bil mu'minin wa fi riwayatin bi kulli mu'minin min nafsi, dan aku yang menjadi wali bagi setiap orang-orang yang beriman. Baik. Ini diantara hadis-hadis yang kita baca yang intinya adalah menganjurkan kepada para ahli mayit untuk segera melunasi hutang si mayit. Berikutnya kita masuk pada bab yang keempat, yaitu ma yazuzu lil hadirina wa ghairihim. Apa yang diperbolehkan bagi para hadirin atau orang-orang yang bertakziah dan yang lainnya. Ketika ada yang meninggal dunia kemudian datang orang-orang untuk bertakziah, maka apa yang dibolehkan bagi mereka? Di sini kata beliau, wa yajuzu lahum kasfu wajhil mayyit wa takbiluhu wal buka'u alaihi thalathata ayyam. Diperbolehkan bagi mereka, apakah bagi keluarga si mayit atau bagi orang-orang yang hadir untuk bertakziah, itu kasfu wajhil mayyit, menyingkap atau membuka wajah si mayit. Wa takbiluhu, kemudian diperbolehkan untuk menciumnya. Wal buka'u alaihi thalathata ayyam, kemudian diperbolehkan untuk menangisi si mayit tersebut selama 3 hari. Jadi ini boleh. Ketika kita datang kepada saudara kita yang meninggal dunia, boleh kita menyingkap wajahnya. Yang mana kalau kita jelaskan di pembahasan sebelumnya, ketika orang meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Kita menutupi mayit itu dengan kain. Sekujur tubuhnya kita tutup dengan kain. Nah, ketika ada yang datang ingin menyaksikan si mayit tersebut, maka boleh baginya untuk menyingkap wajahnya, melihat wajah si mayit tersebut. Kemudian wa takbiluhu, dan boleh mencium wajah si mayit tersebut. Namun ini tetap berlaku ya, hukum mahram kemudian yang bukan mahram ini juga tetap berlaku, apakah kepada yang hidup maupun yang mati. Misalkan bagi seorang laki-laki tidak boleh dia mencium wanita yang bukan mahramnya atau sebaliknya. Nah, kalau bagi mereka yang mahram atau bagi sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, boleh bagi mereka untuk mencium si mayit, mencium wajah si mayit. Di antara yang bagian yang boleh dicium di antaranya seperti pipi, kemudian kening, ya, mata dan seterusnya. Wal buka'u alaihi thalathata ayyam, dan boleh menangis untuk si mayit itu selama 3 hari. Dan menangis di sini menangis yang wajar, menangis yang tabiat, yang menjadi fitrah manusia, bukan menangis ratapan. Kalau menangis ratapan itu hukumnya haram, an-niyahah. Itu berbeda. Menangis yang masih normal, sebagaimana seorang yang merasa sedih ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai, maka dia menangis dalam kadar yang masih normal. Maka ini dibolehkan. Dan di sini beliau akan membawakan beberapa hadis. Wa fi dzalika ahadits, dan yang demikian itu ada beberapa hadis. Al-awwal, yang pertama, hadis dari An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, lamma qutila abi ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki. Ketika ayahku terbunuh, meninggal dunia, ja'altu akshifu thawb,
maka aku pun menyingkap kain yang menutupi wajahnya, abki, kemudian aku pun menangis. Jadi ini dalil bahwasanya menyingkap wajah si mayit itu boleh, sebagaimana perbuatan sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau menangis, wa nahawni wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani, dan orang-orang itu melarang saya. Ketika Jabir ini menangis dan menyingkap wajah ayahnya, para sahabat yang lain itu melarang sahabat Jabir ini supaya jangan melakukan itu. Karena para sahabat itu khawatir kalau itu termasuk niyahah, termasuk berlebihan atau termasuk menolak takdir. Karena kadang-kala orang begitu dia bersedih, dia menangis, mungkin dia akan mengucapkan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka mereka khawatir akan terjadi hal tersebut. Ya, atau di pandangan mereka ini sangat berbahaya ketika ada yang sampai menangis. Dan memang Jabir bin Abdullah ketika itu memang sangat sedih. Kita ingat ketika ayahnya baru meninggal, beliau bersedih dan dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya, maukah engkau aku kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara ayahmu secara berhadap-hadapan tanpa perantara. Maka itu menghibur Jabir bin Abdullah. Meskipun sudah dihibur seperti itu, beliau masih menyimpan kesedihan. Maka ketika ayahnya ditutupi dengan kain, maka beliau menyingkap wajah ayahnya, lalu beliau pun menangis. Dan di sini wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melarang saya. Ya, ini dalil bahwasanya perbuatan ini dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melarang beliau. Dan kita tahu di antara pengertian sunnah Nabi adalah takrir, apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk setujunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak melarang. Ketika beliau melihat ada sahabat yang melakukan perbuatan tertentu, beliau diam, tidak melarang, itu artinya setuju. Yang disebut dengan istilah apa tadi? Takrir, yaitu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian sahabat yang makan daging biawak, lalu ditawarkan kepada beliau, maka beliau mengatakan ini bukan makanan kaum saya. Dan beliau tidak melarang. Beliau tidak melarang sahabat yang mengkonsumsi daging biawak padang pasir tersebut. Nah, ini persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang nabi itu tidak boleh dia diam terhadap sebuah kesalahan. Haram hukumnya bagi seorang nabi ketika ada kemungkaran tapi dia diam. Nah, ini hukumnya haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada sesuatu itu salah, beliau langsung menegur. Beliau langsung mencegah kesalahan tersebut. Nah, ketika ada perbuatan lalu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah beliau setuju dan itu menjadi sunnah. Kemudian fa'amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farufi'a. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk digotong atau untuk diangkat jenazah tersebut. Fa'azalat ammati Fatimah tabki. Maka begitu diangkat, digotong, maka bibi saya yaitu Fatimah menangis melihat hal tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, tabkin au la tabkin, ya, menangis atau tidak menangis. Mazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumu. Sesungguhnya malaikat atau para malaikat itu senantiasa menaungi jenazah ini dengan sayap-sayap mereka sampai kalian mengangkat jenazah ini. Ini keistimewaan
ayah Jabir bin Abdullah, siapa namanya? Abdullah bin Haram, Masya Allah. Ya, Abdullah bin Haram. Ini keistimewaan beliau. Dan ini dalil ya bahwasanya boleh seseorang itu menyingkap wajah si mayit dan menangisi si mayit tersebut. Dalil berikutnya, atsani an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata. Ini beliau sedang menceritakan tentang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqbala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala farsihi min maskanihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menunggangi kudanya min maskanihi dari tempatnya yang disebut dengan as-Sind. Hatta nazala fadakhala alal masjid, sampai beliau turun dari hewan tunggangannya itu kemudian masuk ke dalam masjid. Wa Umar yukallimun nas, sedangkan sahabat Umar ibn Khattab sedang berbicara dengan manusia atau sedang menyampaikan sesuatu kepada manusia. Falam yukallimun nas hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk ke dalam masjid, beliau tidak berbicara kepada siapapun sampai beliau masuk menemui ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Alias beliau masuk ke ruangan atau ke kamarnya ibunda Aisyah. Fatayammama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajji bi burdatin habarah. Maka beliau langsung menghadap atau langsung mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajji bi burdatin habarah. Sedangkan ketika itu Rasulullah sedang ditutup atau sedang ditutup dengan kain burdah yang bergaris. Fakashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyingkap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersimpuh, kemudian qabbalahu, mencium baina ainai, mencium di antara kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apanya? Kening ya, mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma baka, kemudian Abu Bakar menangis. Faqala bi abi anta wa ummi ya nabiyallah la yajma'allahu 'alaika mautatain. Ya, ayah dan ibuku sebagai tebusannya wahai Nabi Allah, tidak akan berkumpul kepadamu dua kali kematian. Artinya kematianmu inilah kematian yang selamanya, tidak mungkin engkau mati dua kali. Ammal mautatul lati 'alaika faqad mitta. Adapun kematian yang sudah ditakdirkan kepadamu, maka kamu sudah mendapatinya, kamu sudah meninggal sekarang. Wa fi riwayatin laqad mittal mautal lati la tamutu ba'daha. Sesungguhnya engkau telah meninggal dunia sebagaimana engkau tidak akan meninggal setelahnya. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan, dan sahabat Ibni Abbas menceritakan ketika sahabat Abu Bakar itu mencium Rasulullah lalu mengatakan perkataan ini, kemudian beliau keluar menghadap kepada manusia. Ketika beliau keluar itu, sahabat Umar ibn Khattab masih menyampaikan semacam pidato kepada manusia. Karena ketika itu peristiwanya sangat genting ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab sambil mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah itu meninggal dunia, fa innahu munafik, maka dia itu munafik. Bahkan Umar tidak percaya kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Maka beliau, Umar ibn Khattab ini di dalam masjid sedang meyakinkan manusia kalau Rasulullah itu belum meninggal dunia. Saking beliau ini tidak menerima kematian Rasulullah, tidak menerima kepergian Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu hanya pergi sebagaimana perginya Nabi Musa selama 40 hari, kemudian akan kembali lagi kepada kita. Ini pemahamannya Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar As-Siddiq beliau menghentikan Umar bin Khattab. Akan tetapi sahabat Umar juga tidak berhenti mengucapkan ucapan tersebut. Maka Abu Bakar langsung naik ke atas mimbar lalu berkata,
berpidato kepada kaum muslimin ketika itu. Beliau mengatakan ya perkataan yang sangat fenomenal, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka lihat sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala fa innallaha hayyun wa la yamut. Maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah meninggal, tidak pernah mati selama-lamanya. Kemudian beliau membacakan ayat yaitu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw kutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurullaha syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul yang telah mendahului Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad itu meninggal dunia atau Nabi Muhammad itu terbunuh, apakah kalian akan kembali murtad ke ajaran jahiliyah, ke agama kalian terdahulu? Wa may yanqalib ala akibai, dan barang siapa yang kembali setelah sepeninggalan Rasulullah, dia murtad kembali ke ajaran jahiliyahnya setelah sepeninggalan Rasulullah, falay yadurrullaha syai'a, itu tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Wa sayajziyallahu syakirin, dan Allah akan membalas bagi orang-orang yang bersyukur. Kata Anas ibni Malik dan juga para sahabat yang lainnya, seakan-akan kami tidak pernah mendengar ayat ini sama sekali. Kami baru mendengar ayat ini ketika dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini membuktikan bahwa kejadian ketika itu memang sangat mencekam, kejadian yang sangat kelam. Mereka semua dirundu kesedihan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib disebutkan sampai pingsan berkali-kali ketika mendengar baginda Rasulullah itu putus, mendengar Rasulullah itu wafat. Banyak di antara sahabat yang tidak terima dengan kematian Rasulullah, karena orang yang sangat mereka cintai, orang yang begitu berharga di kehidupan mereka, orang yang telah menuntun mereka ke jalan yang benar, yang sangat sayang dengan mereka. Mereka pun dengan sangat sayang kepada Rasulullah, tiba-tiba pergi meninggalkan mereka. Maka mereka tidak terima. Mereka semua bersedih sampai ayat yang sudah mereka hafal selama ini, mereka seakan-akan lupa dengan ayat ini. Saking sedihnya mereka. Setelah dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, barulah mereka sadar ternyata benar Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul, dan Nabi Muhammad juga akan pergi meninggal dunia ini sebagaimana rasul-rasul yang telah mendahuluinya. Maka disebutkan oleh sahabat Anas ibni Malik, ma ra'aitu yauman qattun kana ahsanu wala abyadu wala adwa'u min yaumi dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat ada suatu hari yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih indah daripada hari di mana datangnya Rasulullah kepada kami. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di kota Madinah, kata Anas bin Malik, itulah hari yang paling ceria, hari yang paling membahagiakan, hari yang paling cerah ketika datangnya Rasulullah ke kota Madinah. Kemudian kata Anas bin Malik, wa ma ra'aitu yauman kana akbahu wala adlamu min yaumin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak melihat ada hari yang lebih buruk, hari yang lebih kelam, hari yang lebih sedih daripada hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu sekali untuk sering mengingatkan dan mengingat-ingat peristiwa wafatnya Rasulullah ini. Kenapa? Dengan mengingat-ingat wafatnya Rasulullah ini akan menghibur diri kita. Rasulullah sendiri mengatakan, ya, dengan mengingat-ingat musibah beliau, maka akan membuat kesedihan yang kita alami itu akan hilang. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ayuhan nas, ayyun ma ahadun minan nas aw minal mu'minin usiba bi musibatin falyata'azza bi musibati bih. Wahai sekalian manusia, atau siapapun di antara kaum mukminin yang mendapatkan musibah, tertimpa sebuah musibah, falyata'azza bi musibati bi, maka hiburlah dirinya dengan musibah yang menimpaku. Ketika kita mendapatkan musibah yang sangat berat, maka kita ingat musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa inna ahadan min ummati lan yusibu bi musibatin ba'di asyaddu alayya min musibati. Asyaddu alaihi min musibati. Tidaklah dari umatku yang tertimpa musibah lebih dahsyat, ya, setelah musibah yang menimpaku. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa Rasulullah. Maka ketika kita mengingat musibah yang menimpa Rasulullah, maka musibah yang kita alami itu akan terasa kecil. Musibah yang kita hadapi itu akan terasa kerdil, tidak ada apa-apanya kalau kita ingat musibah yang menimpa Rasulullah. Ketika di rumah kita tidak ada makanan, ketika di rumah kita sedang kelaparan, kita ingat musibah yang menimpa Rasulullah. Ketika di rumah kita sedang ada masalah besar, ketika kita sedang banyak hutang, sedang banyak musibah, maka ingat musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan, wa sadaqa sallallahu alaihi wasallam li'anna al-musibata bihi a'dham min kulli musibatin. Telah benar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap musibah, karena, ya, innal musibati bihi a'dham min kulli musibatin. Musibah yang menimpa beliau itu adalah musibah yang paling besar, yang tidak ada musibah seperti yang beliau alami. Kemudian Ibnu Abdul Bar mengatakan, inqata al-wahyi wa mata an-nubuwah. Di antara bentuk musibah terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terputusnya wahyu dan matinya seorang nabi. Itu musibah. Terputusnya wahyu itu musibah. Kita tahu kaum muslimin itu awalnya mereka dalam kegelapan, awalnya mereka dalam masa jahiliyah. Hanya waktu yang sangat singkat ketika turun wahyu, mereka langsung berubah. Awalnya masyarakat Mekah berada di dalam kejahilian, kezaliman, pembunuhan, pemerkosaan, sewenang-wenang. Masyarakat yang sudah sangat rusak, namun seketika itu berubah ketika turun wahyu. Maka wahyu ini yang membimbing mereka, membimbing umat manusia dan membimbing kita sekalian mendapatkan jalan yang benar. Dan ketika wahyu ini terputus, ini musibah yang sangat besar. Maka disebutkan juga ketika Rasulullah meninggal dunia, sahabat Abu Bakar dan juga Umar mendatangi seorang wanita yaitu Ummu Aiman. Ternyata beliau sedang menangis. Ummu Aiman ini wanita yang pernah merawat Rasulullah SAW, ini menangis, ya. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, apakah engkau tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Ummu Aiman, sesungguhnya aku menangis bukan tidak ridho dengan kepergian Rasulullah, tapi aku menangis karena inqita'ul wahyi, karena wahyu sudah terputus, karena sekarang sudah tidak ada wahyu lagi. Sebelumnya kalau kita punya masalah, kita datang kepada Rasulullah menanyakan sesuatu, turun wahyu untuk menjawab permasalahan kita. Tapi sekarang sudah tidak ada wahyu lagi, maka itu yang membuat sahabat Ummu Aiman menangis, ya, ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika musibah apapun yang menimpa diri kita, ingat musibah yang menimpa Rasulullah SAW, maka musibah kita akan hilang, musibah kita akan terasa kecil. Berikutnya dalil yang ketiga, ats-tsalits an Aisyah aidan, dari sahabat Aisyah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman ibni Mad'un wa huwa mayyitun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk menemui seorang sahabat yang bernama Utsman ibni Mad'un wa huwa mayyit. Ketika itu dia sudah wafat. Fakasafa an wajhihi, maka Rasulullah menyingkap wajahnya, thumma akabba alaihi faqabbala. Kemudian beliau bersimpuh, mendekat dan qabbalahu, mencium Utsman ibni Mad'un. Fabaka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnatain. Dan Rasulullah menangis, kata Ibunda Aisyah, aku melihat air mata beliau itu mengalir di kedua pipi Rasulullah SAW. Ini Masya Allah, ya, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ketika ada sahabat yang meninggal dunia, beliau
bertakziah, kemudian menyingkap wajah, mencium sahabat tersebut, dan beliau sedih, menangis ya karena kepergian sahabat tersebut. Ini seorang pemimpin ya, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang amir, seorang panglima. Ketika ada rakyatnya yang meninggal dunia, beliau datang lalu menjenguk, bertakziah, mencium wajahnya. Ini contoh yang sangat luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang keempat, Ar-Rabi' an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam." Kami masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemui Abi Saif wa kana dhi'ran, yaitu bapak persusuannya Ibrahim. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini alaihi salam, Allah alam ya, ini salah cetak atau bukan? Di Ibrahim ya, tidak ada alaihi salam. Atau nanti kita cek lagi apakah ada alaihi salam. Kalau Ibrahim alaihi salam berarti nabi. Ini Ibrahim bukan alaihissalam, tapi Ibrahim anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang punya cetakan ada alaihissalam atau tidak ada? Semuanya ada alaihissalam. Semuanya ada alaihissalam. Enggak ada. Berarti cuma di sini ya. Baik, berarti memang tidak ada ya. Li Ibrahim. Jadi Abi Saif itu bapak persusuannya Ibrahim, yaitu anak Rasulullah SAW. Fa akhadha Rasulullah SAW Ibrahim wa qabbalahu wa shammahu thumma dakhalna alaihi ba'da dhalika wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi. Maka Rasulullah mengambil atau menggendong Ibrahim, kemudian menciumnya, dan kami masuk menemui Rasulullah SAW wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi. Ibrahim sudah mau meninggal dunia. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Maka kami melihat mata Rasulullah mengalirkan air mata. Kedua mata Rasulullah mengalirkan air mata. Faqala lahu Abdurrahman ibni Auf. Maka Abdurrahman ibni Auf berkata kepada Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah?" Dan engkau wahai Rasulullah, maksudnya apakah engkau juga menangis wahai Rasulullah? Faqala ya ibni Auf, wahai ibni Auf, innaha rahmatun, sesungguhnya menangis itu adalah kasih sayang. Thumma atba'aha bi ukhra faqala innal aina tadma', sesungguhnya mata itu bisa menangis. Wal qalbu yahzun, dan juga hati itu bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengatakan atau kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya dengan berpisahnya engkau wahai Ibrahim itu adalah sangat menyedihkan bagi kami. Jadi ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis ya ketika ada orang yang beliau cintai meninggal dunia. Beliau menangis, dan itu karena rahmah, karena kasih sayang beliau ya, dan juga memang itu manusiawi ketika orang yang kita cintai meninggal dunia, maka kita akan merasa sedih dan juga bisa menangis. Namun di sini beliau menekankan ya, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, akan tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, mungkin kita menangis. Benar, mungkin kita sangat bersedih, tapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara kita sedih, jangan sampai gara-gara kita menangis kemudian kita mengucapkan celaan, kita mengucapkan umpatan, atau bahkan kita mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya, dalil yang kelima adalah Al-Khamis an Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far. Ja'far itu siapa? Ja'far itu sepupunya Rasulullah SAW.
Ja'far bin Abi Thalib. An Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan ay ya'tihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membiarkan atau menunda kepada keluarga Ja'far selama 3 hari. Lalu beliau mendatangi mereka. Maksudnya ketika melihat keluarga Ja'far ini sangat bersedih, bahkan mereka menangis atas kepergian Ja'far bin Abi Thalib, maka Rasulullah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, beliau membiarkan keluarga ini untuk meluapkan kesedihannya. Yaitu beliau memberi waktu atau memberi jatah waktu, memberi tenggang waktu selama 3 hari. Tsumma atahum faqala. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka lalu berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan kalian menangis kepada saudaraku setelah hari ini. Yaitu setelah berapa hari? Setelah 3 hari. Ini dalil ya, batasan seseorang itu boleh menangisi keluarganya yang meninggal dunia itu hanya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari maka tidak boleh, sebagaimana larangan dari Rasulullah SAW kepada keluarga Ja'far. Ja'far meninggal di mana? Ja'far ini ya meninggal di saat perang Mut'ah, ya, perang melawan Syam. Yang mana Rasulullah itu berpesan, ya, seandainya siapa namanya yang menjadi panglima pertama Zaid bin Harith, ya, Zaid bin Harithah. Seandainya Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka yang akan menjadi panglima yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka yang menjadi panglima adalah Abdullah bin Rawahah. Dan ternyata ketiga-tiganya semuanya meninggal dunia. Kemudian diambil alih oleh Thabit bin Arqam. Dan Rasulullah SAW dari kota Madinah mengabarkan kepada para sahabat, ya, terbunuhnya Zaid, terbunuhnya Ja'far, dan terbunuhnya Abdullah bin Rawahah. Beliau mengabarkan ke para sahabat yang ada di Madinah. Ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ini terbunuhnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bab yang keempat yang bisa kita pelajari, yaitu apa yang dibolehkan bagi orang yang takziah atau keluarga yang ditinggal mati. Yaitu yang pertama, bolehnya mereka menyingkap wajah si mayit dan juga mencium wajah si mayit dan menangis. Menangisnya sampai kapan batasannya? 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kita lanjut ke bab yang kelima. Atau ada yang ingin bertanya? Baik, kalau kita lihat bertanya, bentar ya. Tinggal berapa menit ini? Tinggal 5 menit ya. Baik, kita buka tanya jawab ya. Baik, Allah alam bisawab. Tafadhal, bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Rasul membatalkan di antara jemaah itu ada yang ambil walaupun kamu susah, ini Rasul mau. Terus tadi itu bahkan hadis tadi pada saat harta berkumpul menjadi yang bertanggung jawab terhadap mayat yang berhutang. Bagaimana dengan fenomena kehidupan sekarang itu? Bagaimana fenomena apa? Iya, kehidupan sekarang ini. Oke, lupa. Tidak mampu meninggal. Sementara tidak ada lembaga atau orang yang mampu peduli dengan hal itu. Ya. Sementara banyak terjadi di kehidupan sekarang ini, orang yang punya harta itu dia tidak peduli. Yang penting manusianya diambil dulu. Kalau seperti itu. Baik. Bagaimana fenomena di zaman kita sekarang ini? Nah. Baik. Baik. Nah, dalam negara Islam sebetulnya negaralah yang menanggung hutang rakyat.
Jadi Rasulullah SAW ketika ada yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka beliau yang menjadi walinya, beliau yang akan melunasi hutang itu. Tapi di zaman kita sekarang kayaknya tidak mungkin. Ya, bahkan mungkin hutang negara yang ditanggung siapa? Rakyat yang menanggung hutang negara, bukan negara yang menanggung hutang rakyat. Maka kalau kita ingin berpartisipasi untuk melunasi hutang saudara kita, maka dibolehkan. Mungkin ada sebuah yayasan yang menghimpun dana kemudian membebaskan hutang saudaranya, maka itu baik. Atau mungkin ada seorang yang memang punya kemampuan, punya kelebihan harta, ketika ada yang meninggal dunia lalu punya hutang, dia mengatakan saya yang melunasi hutang. Ini bagus, sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, ya, ada sebagian sahabat yang menanggung hutang seperti Abu Qatadah, ya. Dia mengatakan aku yang menanggung hutang saudara yang meninggal ini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan juga, ya, karena ini kewajiban sesama muslim. Jadi kewajiban sesama muslim itu tidak hanya ketika saudara kita sedang sakit. Kita mungkin sering ketika ada saudara kita masuk rumah sakit membutuhkan dana, kita ta'awun, ya, bekerjasama untuk mengobati atau biaya perobatan si saudara kita ini. Tapi untuk melunasi hutang itu kadang-kala tidak terpikirkan. Iya, Pak, ya. Kadang-kala untuk melunasi hutang itu tidak terpikirkan. Seharusnya ini juga kita pikirkan. Ya. Harus kita pikirkan ketika ada saudara kita yang punya hutang, maka kaum muslimin yang lainnya melunasi hutang tersebut. Ya. Jarang didawai, dan ini memang lahir dari rasa persaudaraan. Ketika rasa persaudaraan kita tidak terlalu erat, maka sulit untuk menghadirkan itu. Namun kalau ketika rasa persaudaraan sesama muslim itu sudah sangat kuat, maka apapun akan dia keluarkan untuk saudaranya. Karena saudara sama muslim itu bagaikan satu tubuh. Yang satu sakit, yang lain mengeluh. Yang satu sakit, semuanya merasakan sakit. Yang satu sedih, semuanya ikut sedih. Seharusnya seperti itu di dalam persaudaraan sesama muslim. Maka ya perlu kita dakwai untuk selalu meningkatkan persaudaraan sesama muslim. Allah a'lam bishawab. Sebelum kita bacakan pertanyaan ini, mungkin sudah azan, ya. Azan terlebih dahulu, baru kemudian kita bacakan pertanyaan. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bacakan beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukumnya bila ada orang yang memiliki hutang, setiap ditagih sulit sekali untuk membayarnya, lalu ia mati masih memiliki hutang dalam posisi ahli warisnya tidak tahu, dan orang yang menghutanginya dahulu ternyata sudah lupa karena setiap ditagih selalu tidak membayar. Bila masih menangis lebih dari 3 hari, apa berdosa? Baik, bila orang yang memiliki hutang kemudian ditagih tidak membayar, itu dilihat alasannya. Dia ditagih dan tidak mau membayar, alasannya apakah karena sengaja dan meremehkan hutang tersebut, ataukah memang benar-benar dia itu tidak sanggup membayar. Kalau memang dia sengaja, padahal dia punya kelebihan, dia punya uang untuk membayar, atau dia punya aset untuk dia gunakan membayar, tapi dia tunda-tunda pembayaran tersebut, maka ini sebuah kezaliman. Dan nanti pada hari kiamat atau di dalam kubur, orang seperti ini yang tergantung, ya, nyawanya tergantung, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena sengaja menunda-nunda hutang tersebut. Akan tetapi kalau orang ini memang sama sekali tidak bisa membayar, dia sudah bekerja keras, berusaha untuk melunasi, tapi memang tidak sanggup, di luar batas kemampuan orang tersebut, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ana waliyuhu, aku yang menjadi walinya, aku yang menanggung. Nah, aku yang menanggung
pernyataan seperti ini baik di dunia maupun nanti pada hari kiamat. Rasulullah yang akan membela ketika ada orang yang betul-betul berniat untuk membayar, tapi memang dia nggak punya kemampuan sama sekali. Maka nanti pada hari kiamat akan dibela oleh Rasulullah SAW. Dan ketika di dunia beliau yang akan membayarkan, ya, dari baitul mal kaum muslimin. Nah ini dilihat ya, apakah dia tidak membayar hutang itu karena sengaja atau memang karena tidak mampu membayar tersebut. Dan ini juga peringatan bagi kita ya, ketika kita punya hutang jangan ditunda-tunda, melainkan segera kita lunasi karena resikonya sangat besar. Resikonya misalkan keluarga kita tidak tahu, kemudian orang yang menghutangi kita juga sudah lupa misalkan, maka ini sangat beresiko. Yang kita sebutkan satu jarum saja yang belum dikembalikan itu pun akan menyebabkan orang itu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan utang yang besar. Maka ketika kita berhutang dan punya kelebihan harta, segera untuk melunasi, jangan ditunda-tunda. Bila menangis lebih dari 3 hari apakah berdosa? Iya. Ya, menangis lebih dari 3 hari itu termasuk berdosa dan menyalahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sabra inda sodamatil ula. Ya, kesabaran itu ketika terkena musibah pertama kali. Dan beliau membatasi musibah atau menangisi musibah itu yaitu selama 3 hari. Maka lebih dari 3 hari itu seharusnya orang sudah tenang, orang sudah lebih bersabar. Di musibah pertama kali, terkena musibah pertama kali saja kita dituntut untuk bersabar, apalagi melebihi dari 3 hari, maka itu lebih kita sudah bisa menerima dan bersabar. Baik, pertanyaan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan atas pertanyaan berikut. Apakah benar ada larangan menyalakan api di rumah jika ada saudara yang meninggal sebab dapat menyakiti si mayit? Apakah benar menyalakan api di rumah? Menyalakan api untuk masak apa? Air atau untuk menyalakan api obor atau lilin atau lampu? Ya, ini menyalakan api maksudnya di sini adalah menyalakan api apa ya? Di depan rumah maksudnya. Biasanya seperti apa? Biasanya obor. Pakai obor. Masak-masak. Oh iya, masak-masak ya. Apakah berarti kita pakai masak-masak ya? Apakah masak-masak itu termasuk menyebabkan si mayit tersakiti? Kalau ini adalah wasiat dari si mayit, maka bisa jadi dia mendapatkan dosa dan bisa tersakiti. Kalau itu wasiat daripada si mayit. Karena masak-masak untuk si mayit itu sebetulnya tidak dianjurkan dan dilarang di dalam agama Islam. Tetangganya, keluarga yang lain lah yang memasakkan untuk keluarga si mayit itu. Keluarga si mayit ini dia sudah beban, sudah merasa sedih kehilangan sebagian keluarganya. Jangan kita bebani lagi dengan harus masak, harus memberi makan orang yang datang. Justru orang yang datanglah yang memberi makan kepada si mayit, si keluarga mayit. Nah, kalau si mayit ini dia berpesan, berwasiat, kalau nanti saya meninggal dunia silakan ya masak ini, masak itu, kemudian beri orang yang datang supaya kita tidak malu, keluarga kita ini keluarga yang kaya, keluarga yang besar, supaya nama baik kita itu tidak tercoreng. Kalau itu wasiatnya, maka bisa jadi dia terkena dosa, terkena siksaan. Sebagaimana wasiat untuk menangisi mayit ya. Dia berwasiat sebelum meninggal dunia, nanti kalau saya meninggal dunia ratapi saya dan tangisi saya sejadi-jadinya supaya orang menganggap saya itu orang yang ketika meninggal disayangi dan merasa kehilangan ya, supaya saya ini orang lain merasa kehilangan saya gitu. Kalau dia berwasiat seperti itu, maka ketika keluarganya menangis, ini dia berdosa dan tersiksa dengan tangisan si mayit tersebut. Tapi kalau si mayit ini tidak berwasiat,
tapi keluarganya yang melakukan ya masak-masak, keluarganya yang menangis dengan tangisan-tangisan yang niyahah, yang dilarang, maka si mayit tidak mendapatkan dosa. Si mayit tidak tersakiti kalau dia tidak berwasiat demikian. Pertanyaan yang berikutnya, jika ada saudara atau orang tua meninggal, maka orang terdekat akan diberi tanda-tanda sebelum kematian, seperti perasaan gelisah atau diberi mimpi tentang kematian. Apakah tersebut merupakan bentuk karunia dari Allah? Kematian itu tidak ada yang mengetahui, ya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang mengetahui di mana dan kapan dia meninggal dunia. Apakah ada tanda-tanda? Itu pun sebetulnya bukan pasti, bukan sesuatu yang pasti. Jangan kita beranggapan tanda-tanda itu sesuatu yang pasti, karena kadangkala mendapatkan tanda-tanda tapi juga tidak pasti. Dan orang kadangkala baru menyadari ketika sudah meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia baru dia ingat, ternyata kemarin saya mimpi begini, kemarin baru saya mimpi begini. Seandainya orang ini tidak jadi meninggal dunia, maka dia tidak akan ceritakan mimpinya tersebut. Jadi mimpi itu baru diceritakan ketika memang benar meninggal. Artinya sebetulnya bukan tanda juga, ya. Sebetulnya bukan tanda. Dan kalau memang seseorang punya firasat, bisa jadi, ya, seseorang punya firasat yang kuat, bisa jadi itu menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia orang yang beriman, dia orang yang soleh, bisa jadi Allah kasih firasat kepada dia, tanda-tanda atau perasaan dia mau meninggal dunia. Maka dia akan mempersiapkan dirinya, dia akan mengambil air wudu, sholat, kemudian baru dia meninggal dengan tenang. Ini bisa jadi karunia Allah berikan kepada orang tersebut sebelum dia meninggal dunia, firasat, ya. Kalau bagi keluarganya maka bukan karunia, ya. Keluarganya firasat kalau orang tuanya mau meninggal dunia. Ya apa ininya, apa keutamaannya gitu, ya. Masa dia bilang, saya firasat kamu meninggal dunia, jadi kamu harus siap-siap begini. Kan nggak enak juga, ya. Kayak apa namanya? Kayak pengen supaya dia meninggal dunia gitu. Nah, ini juga tidak baik. Jadi kalau firasat dialami oleh si mayit itu sebelum dia meninggal dunia, maka insya Allah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.